Sebuah warung sembako baru. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya kita bisa buka warung sembako juga. Iya Bu, alhamdulillah. Tapi Bu, Bapak kok merasa nggak yakin gitu ya? Ngerasa nggak yakin gimana sih Pak? Nggak yakin aja Bu, kalau warung sembako kita ini bakal rame. Sedangkan di daerah tempat tinggal kita itu aja udah banyak banget warung sembako. Di sebelah sana ada, di sebelah sananya juga ada. Nanti kalau warung sembako kita itu nggak ada yang beli gimana Bu? His, Bapak tuh nggak boleh ngomong kayak begitu. Pokoknya kita itu nggak boleh pesimis dan harus berusaha supaya warung sembako kita ini bisa rame Pak. Ini Bapak kok udah pesimis duluan sih? Ya gimana nggak pesimis toh Bu? Kita buka warung sembako di daerah yang sudah banyak warung sembakonya toh. Pak, namanya rezeki itu nggak bakal kemana. Walaupun kita buka warung di daerah yang udah banyak warung sembakonya, tapi kalau emang udah rezeki ya, insya Allah Pak, pasti bakal laku. Astagfirullahaladzim. Iya ya Bu, maaf ya, Bapak itu nggak kepikiran sampai situ. Makanya Bapak itu jangan berpikir pendek. Pikirkan dong secara mendalam juga. Ya Bu, siap. Bu, udah jam berapa ini? Bapak kan harus ke kebun buat ngecek tanaman kita Bu. Astagfirullah, udah mau siang ini Pak. Duh, akibat terlalu fokus ngobrol nih, jadinya kelupaan. Bener banget tuh Bu, kalau gitu Bapak berangkat ke kebun dulu ya. Mumpung belum siang banget sih, nanti kalau udah siang banget bakal panas nih. Nggak enak soalnya kalau panas. Iya ya Pak. Oh iya, Bapak mau dibawain air minum sama bekal nggak? Nggak usah deh Bu, soalnya kan Bapak itu ke kebun nggak lama-lama, cuman buat ngedit tanaman doang. Bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Pak. Duh Jan, Bapak nih ada-ada aja. Itu bukannya Bu Tini ya? Gimana aku tawarin aja deh dia belanja di warung sembakoku yang baru ini. Bu Tini. Bu Irma, ada apa Bu manggil-manggil? Ini loh Bu, saya tuh mau nawarin Ibu buat belanja di warung sembako baru saya. Wih, sekarang Bu Irma punya warung sembako ya? Iya dong Bu, bagus kan? Dan dijamin Bu, lengkap. Harganya juga murah-murah. Wah, mantap-mantap. Tapi maaf ya Bu, untuk kali ini saya belum bisa untuk belanja di warung sembako Ibu. Loh, emangnya kenapa Bu Tini? Soalnya saya baru aja habis belanja Bu di warung sembakonya Pak Danu. Walah, jadi gitu. Tapi ya nggak apa-apa kali Bu, kalau belanja untuk kedua kalinya, biar nanti stok di rumah Ibu banyak dan nggak perlu belanja-belanja lagi. Iya juga sih, tapi masalahnya uang stok untuk belanja bulanan sembako itu udah habis Bu. Tinggal stok untuk bayar listrik dan juga bayar sekolah anak saya. Ayolah Bu, nggak apa-apa kali belanjanya pakai stok biaya listrik. Karena kan bayar listrik sekarang nggak mahal-mahal amat Bu. Duh, Ibu Irma kok jadi maksa gitu sih? Mana bisa Bu belanja uang tambahan sembako pakai uang bayar listrik? Yang ada nanti nggak cukup. Cukup Bu, tenang aja. Yuk buruan belanja. Kalau enggak, saya nggak bakal ngebiarin Ibu pergi dari sini. Serem banget sih Bu. Pokoknya saya nggak mau ya. Oh, jadi Ibu tetap kekeh nggak mau. Oke, kalau gitu saya bakal botakin rambutnya Bu Tini. Astagfirullah, Bu Irma ini apa-apaan sih? Ngeri banget ngancemnya. Ya udah deh kalau gitu, saya belanja minyak, gula, sama tepung aci. Nah, gitu dong. Bentar ya, saya ambilin dulu. Nah, ini Bu, minyak, gula, sama tepung acinya. Ya udah, ini uangnya. Saya kan udah belanja tuh, berarti saya boleh pergi dong. Ini nggak akan Ibu Irma botakin kan? Ya tentu aja Bu, boleh pergi dan tenang aja. Ibu nggak bakal saya botakin kok. Silakan Bu. Makasih. Kalau begitu saya permisi. Saat di jalan, Duh, astagfirullah Bu. Maaf ya Bu Dini, saya nggak sengaja. Saya lagi buru-buru. Iya, ndak apa-apa. Bu Tini emangnya kenapa toh buru-buru sampai sebegitunya? Mana mukanya kelihatan panik dan ketakutan kayak begitu? Ini loh Bu, saya tuh habis dari warung barunya Bu Irma. Ngeri banget tau Bu, dia itu maksa-maksa saya untuk belanja di warung sembakonya yang baru. Loh, maksa-maksa gimana toh Bu?
Ya maksa gitu Bu, supaya saya mau belanja. Dia ya Bu, bahkan ngancem bakal botakin kepala saya kalau saya nggak mau belanja. Yang bener aja ibu ini, ibu ndak lagi ngarang cerita kan? Masa iya Bu Irma sampai segitunya sih maksa orang belanja di warung barunya? Beneran Bu, saya nggak bohong ataupun ngarang cerita. Duh, maaf ya Bu, tapi saya tetap kurang percaya. Karena tuh ya, saya kenal betul sama Bu Irma. Dia ndak mungkin lah melakukan hal kayak begitu. Ya sudahlah, kalau Bu Dini nggak percaya, terserah aja. Cuma saran saya ya Bu, jangan berani-beraninya lewat di depan warungnya Bu Irma. Tapi kalau Bu Dini mau buktiin ya silakan aja sih. Oke, kalau begitu bakal saya buktiin. Kalau Bu Irma itu ndak seperti apa yang Bu Tini katakan. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Soalnya kebetulan saya buru-buru mau ke rumah saudara. Oh alah, iya ya Bu Dini. Tapi jangan lupa loh buktiin lewat tuh ke depan warungnya Bu Irma. Tenang aja Bu, saya bakal lewat kok di depan warungnya Bu Irma. Cuma saya sekarang ndak bisa. Soalnya kan rumah saudara saya ndak ngelewatin rumahnya Bu Irma. Pada sore harinya, Duh, ini kok nggak ada orang yang lewat ya di depan warung baruku. Padahal kan aku mau paksa-paksa lagi gitu untuk belanja di warung sembako baruku. Hahaha. Tapi aku nggak nyangka deh paksaan aku dengan ngancem bakal ngebotakin Bu Tini itu tadi benar-benar berhasil. Aku jadi pengen deh nyoba ke orang lain. Tapi sialnya hari ini udah nggak ada yang lewat lagi di depan warungku selain Bu Tini tadi. tiba-tiba suami Bu Irma pun pulang. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun Pak, kok pulangnya sore banget sih? Katanya tadi ke kebunnya cuma sebentar, cuma ngecek tanaman doang. Ya Bu, Bapak tadi emang sebentar kok ke kebunnya. Cuma tadi Bapak habis dari kebun mampir ke rumah teman Bapak dulu buat ngobrol-ngobrol tentang pupuk gitu loh Bu. Walah, pantesan aja. Iya Bu, ngomong-ngomong udah ada yang beli belum Bu di warung baru sembako kita ini? Alhamdulillah udah Pak, tapi cuma satu orang yang beli. Alhamdulillah, ya nggak apa-apa Bu, itu aja termasuk mending loh. Kita kan baru banget buka hari ini, ya kan? Iya sih Pak, tapi kan setidaknya yang beli itu harus 3 atau 4 orang. Mana yang lewat di depan warung kita juga jarang banget. Loh, ini kok yang jadi pesimis Ibu toh? Padahal tadi pagi Ibu bilangnya untuk gak boleh pesimis dan berusaha loh. Ibu itu nggak pesimis Pak, ibu itu cuma menyatakan sebuah fakta yang harus dianalisis supaya bisa menjadikan warung kita lebih rame. Ya ampun, pinter banget sih Bu ngomongnya. Pakai ada kata analisanya segala. Ya iya dong, ibu kan kalau ngomong emang pinternya suka kelewatan. Beda banget kalau bapak yang ngomong. Kalau ngomong itu apa toh Bu? Lanjutin dong. Iya, intinya gitu deh. Kalau ibu ntar salah pilih kata-kata, bapak ngambek lagi. Udah yuk, mending sekarang kita masuk. Nanti ibu masakin makanan buat bapak. Wah, boleh itu Bu. Keesokan harinya, Semoga hari ini banyak deh yang belanja di warung sembakoku. Oh iya, tapi nanti kalau ada orang yang lewat tapi nggak mau belanja, aku bakal pakai cara yang kemarin deh, yaitu dengan maksa orang yang lewat untuk beli. Wih, kebetulan banget tuh Bu Dini lewat. Bu Dini. Bu Irma. Wih, ternyata bener ya kalau Bu Irma itu buka warung sembako baru. Iya Bu Dini, bener banget. Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Dini mau nggak nih belanja sembako di warung saya? Ini sembakonya lengkap loh Bu, dan juga harganya murah-murah. Nah, ini saatnya aku ngebuktiin kalau apa yang dikatain Bu Tini kemarin itu nggak bener soal Bu Irma. Duh, maaf ya Bu Irma, tapi saat ini saya lagi nggak mau belanja sembako. Belanja lah Bu, nanti saya kasih harga murah. Saya beneran nggak mau Bu belanja sembako. Soalnya tuh saya kemarin sudah belanja. Karena biasanya saya itu kalau belanja sembako untuk stok 1 bulan. Nah justru itu Bu, ibu itu harus belanja lagi untuk sekalian stok 2 bulan. Biar nanti ibu nggak belanja lagi. Duh, nggak bisa Bu, sekali lagi maaf ya, saya nggak mau. Saya baru inget Bu, kalau saya mau ngehadirin rewangan di tempat saudara. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Nah, terbukti kan kalau Bu Irma itu ndak maksa-maksa banget sampai ngancem-ngancem. Dia loh cuma nawarin kayak penjual biasa. Bu Dini nggak bisa asal pergi gitu aja dong. Karena Bu Dini udah mampir ke warung sembako saya, jadi ya mau nggak mau harus beli dong Bu. Loh, kok gitu sih Bu?
Saya juga kan mampir karena ibu yang manggil. Lah, salah ibu sendiri mau kesini ketika saya panggil. Pokoknya saya nggak bakal ngebiarin Bu Dini pergi dari sini tanpa belanja sembako di warung saya. Loh, ini Bu Irma ngancem nih ceritanya. Saya nggak ngancem kok, saya cuma ngasih penawaran. Dan kalau Bu Dini tetap kekeh nggak mau belanja sembako di warung saya, bakal saya botakin rambutnya. Saya juga bakal sobek-sobek baju ibu biar ibu itu malu ketika datang rewang ke tempat saudara. Astagfirullahaladzim, ternyata bener ya apa yang dibilang sama Bu Tini kemarin. Kalau Bu Irma itu sampai maksa dan ngancem cuma supaya orang mau belanja sembako di warung ibu. Kalau iya emangnya kenapa? Udahlah Bu, buruan belanja. Oh, atau mau saya tambahin ya, saya sebarin aib keluarga ibu. Bu, cukup ya. Bu Dini ini kok bisa-bisanya sih melakukan hal setega itu. Kita itu tetangga baik loh Bu, sudah berteman sejak lama. Bodoh amat, saya nggak peduli. Yang penting ibu harus belanja sembako di warung saya. Cepetan Bu, belanja. Jahat banget sih ibu ini. Ya sudah deh, kalau gitu saya belanja gula sama sabun. Nah gitu dong. Bentar ya, saya bungkusin dulu gula sama sabunnya. Nah ini Bu. Ini uangnya. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya ampun, buru-buru banget sih tuh orang mau pergi. Barusan juga dikasih belanjaan, langsung kabur aja. Hahaha, tapi aku senang banget nih, cara aku berhasil lagi. Saking merasa panik dan juga kesal, Bu Dini pun memutuskan untuk pulang dan tidak datang kembali ke rewangan saudaranya. Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Loh ibu kok udah pulang? Bukannya katanya tadi ibu pergi ke rewangan saudara. Dan itu kok malah bawa belanjaan gula sama sabun toh Bu? Ibu ndak jadi Pak datang ke rewangan saudara. Karena ibu udah terlanjur panik dan juga kesel. Dan Bapak tahu ndak, itu semua gara-gara ibu dipaksa untuk belanja gula sama sabun ini. Kok bisa sih dipaksa untuk belanja dan emangnya siapa Bu yang udah maksa ibu? Jadi Pak, kemarin itu kan ibu ketemu sama Bu Tini. Terus dia cerita kalau dia itu dipaksa untuk belanja di warung barunya Bu Irma. Terus ibu ndak percaya gitu. Dan ibu coba buktiin dengan lewat di depan warungnya Bu Irma pagi ini. Awalnya Bu Irma cuma nawarin kayak penjual biasa gitu Pak. Tapi ketika ibu nolak terus-terusan, Bu Irma maksa. Bahkan ya Pak, Bu Irma itu sampai ngancem bakal botakin kepala ibu dan juga nyebarin aib keluarga kita. Hal itu Pak dia lakukan cuma supaya ibu mau belanja sembako di warung barunya. Astagfirullahaladzim Bu, itu orang udah gila atau gimana toh? Kok bisa-bisanya melakukan hal yang seperti itu ya? Kayaknya iya deh Pak, padahal ibu kan sama Bu Irma itu udah temenan lama dan jadi tetangga yang baik. Tega banget loh Pak dia ngelakuin hal itu sama ibu. Udah Bu gak usah sedih lagi, Bapak bakal samperin tuh orang. Bapak akan kasih pelajaran. Jangan deh Pak, ibu takut nanti masalahnya jadi lebih besar. Dan kalau sampai Bu Irma nyebarin aib keluarga kita bisa gawat. Iya juga ya Bu, terus kita itu harus gimana ya Bu? Masa Bapak itu harus diam aja ibu diperlakukan kayak begitu toh? Udah Pak, ndak apa-apa. Yang penting sekarang kita jangan pernah lewat di depan warungnya Bu Irma lagi. Supaya kita ndak dipaksa-paksa untuk belanja lagi. Apalagi sampai diancem yang enggak-enggak. Ya sudah, kalau itu kemauan ibu, sekarang ibu jangan sedih-sedih lagi ya. Iya Pak. Sejak saat itu Bu Irma pun selalu memaksa orang lewat untuk membeli sembako di warungnya. Wih, aku nggak nyangka banget deh. Ternyata caraku selama ini bagus banget untuk bisa mendapatkan para pembeli. Jadinya warung sembakoku kejual sampai habis. Kalau gitu mah, aku bakal pakai cara itu terus sampai selamanya. Yaitu dengan memaksa orang-orang yang lewat untuk belanja sembako di warungku. Ya sambil diancem tipis-tipis gitu lah. Bu, kok ngomongnya sambil ketawa sendiri sih? Lagi latihan promosi atau gimana toh? Bapak, bener banget nih Pak, ibu lagi latihan promosi supaya nanti warung sembako kita ini makin laris manis. Wah mantep Bu, lanjutkan. Tapi ya Bu, jujur Bapak itu nggak nyangka banget deh penjualan sembako warung kita ini makin lama kayak makin meningkat. Ibu pakai cara apa sih? Kok bisa signifikan gitu penjualannya? Ada dong Pak, pokoknya ibu pakai trik rahasia yang dijamin ngebuat penjualan kita makin meningkat. Ya ampun, ibu ini pakai cara trik rahasia segala.
Bu ya dikasih tahu gitu loh sama bapak, supaya nanti ketika bapak jaga warung, bapak itu juga bisa pakai trik ini. Udah, nggak usah Pak. Lagian kan Bapak juga jarang tuh jaga warung. Bapak itu tugasnya di kebun, biar ibu aja yang jaga warung. Kalau ibu yang jaga warung Pak, dijamin penjualan sembako di warung kita itu bakal terus-terusan meningkat. Ya deh kalau gitu, bapak percayakan ya penjual warung ini sama ibu. Bu Irma pun terus-terusan memakai trik liciknya itu. Namun para tetangga yang sudah menjadi korban memutuskan untuk tidak akan pernah lewat di depan warungnya Bu Irma lagi. Loh, Bu Tini ngapain lewat situ? Jangan-jangan Bu Tini sengaja ya lewat situ biar ndak lewat di depan warungnya Bu Irma lagi. Ya iyalah Bu Tini, nanti kalau saya lewat depan warungnya Bu Irma lagi, yang ada saya bakal dipaksa dan juga diancam untuk beli sembako di warungnya. Tapi bentar-bentar, ini Bu Dini juga mau lewat sini ya? Iya Bu, soalnya saya udah ngebuktiin kalau ternyata apa yang Ibu omongin pas itu bener banget tentang Bu Irma yang suka maksa dan juga ngancem orang lewat untuk belanja di warungnya. Kan, apa saya bilang? Makanya Bu, jangan ngeyel kalau dikasih tahu. Bu Irma itu ya udah agak-agak otaknya sampai dia tega loh maksa dan juga ngancem tetangga-tetangga yang lewat di depan warungnya. Bener banget Bu, tapi jujur saya masih tidak nyangka dan juga sakit hati. Udah Bu, biarin aja, orang kayak begitu nanti juga kena batunya sendiri. Yang penting kita ada usaha untuk menghindari. Tapi Bu, mau sampai kapan coba kita ngehindarin kayak begini terus? Ya kalau bisa sampai warungnya Bu Irma itu bangkrut karena nggak ada yang beli. Duh ya ampun Bu, saya tiba-tiba ditelepon nih sama Bu Irma. Duh, kok ngeri gitu Bu? Saya jadi takut nih Bu, kalau mau ngangkat telepon dari Bu Irma. Tapi kalau nggak saya angkat, nanti makin ngeri kalau dia datang ke rumah saya. Ya udah Bu, kalau gitu angkat aja. Iya, kalau begitu saya angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Duh, Bu Tini kok sekarang jarang banget ya lewat di depan warung saya. Padahal kan kalau mau pulang ke rumah biasanya lewat sini Bu. Iya ndak apa-apa Bu, saya lagi pengen lewat jalan yang beda aja. Halah bilang aja kalau Bu Tini itu sengaja kan nggak mau lewat di depan warung saya karena ibu nggak mau belanja di warung sembako saya. Nggak gitu kok Bu. Ya udah kalau nggak gitu berarti ibu sekarang juga harus belanja sembako di warung saya. Duh Bu, tapi saya lagi nggak mau belanja sembako dulu. Bu Tini, jangan mentang-mentang ditelepon ibu bisa nolak ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya Ibu Tini harus belanja di warung sembako saya sekarang juga. Kalau enggak, saya bakal sebarin kelakuan ibu dan suami ibu yang dulu pernah mau mencuri di rumah saya. Astagfirullah Bu, janganlah. Itu kan kejadian masa lalu Bu. Saya sama suami saya kan juga sudah minta maaf. Bahkan kami memberikan uang ganti rugi pada saat itu. Ya kalau Ibu Tini nggak mau disebarin ya udah Bu Tini datang sekarang juga ke sini untuk belanja di warung sembako saya, oke? Astagfirullah, nih orang kebangetan banget deh Bu Dini. Bisa-bisanya loh dia ngancem bakal nyebarin aib saya dan suami saya. Iya Bu, tuh orang emang kebangetan banget. Kemarin aja loh saya digituin. Duh ya ampun Bu, saya dapet chat nih dari Bu Irma. Dia juga ngancem hal yang sama. Dia bakal nyebarin aib saya dan keluarga saya kalau saya ndak belanja di warung sembako dia sekarang juga. Duh Bu, harus gimana kita ini Bu? Ya gimana lagi Bu, kita harus belanja sembako di warungnya Bu Irma. Tapi Bu, sisa uang saya buat ngirim orang tua saya yang lagi sakit. Ya udah Bu Dini, ini saya pinjemin dulu. Kebetulan saya ada uang tabungan. Masya Allah, terima kasih ya Bu Dini. Saya janji Bu, bakal langsung saya kembalikan kalau suami saya sudah gajian. Iya Bu, sama-sama. Santai aja kali. Sementara itu, Ibu lagi nungguin siapa toh? Kok kayak lagi nungguin seseorang gitu ya Bu? Ini loh Pak, Ibu tuh lagi nungguin Bu Tini sama Bu Dini. Katanya mereka mau belanja sembako di warung kita. Wah ya kah? Alhamdulillah. Mungkin mereka itu lagi pada ada urusan sebentar Bu, makanya agak lama datangnya. Udah jam segini. Bapak pamit dulu ya, ketemu sama teman Bapak. Loh, Bapak mau ketemu sama teman Bapak lagi? Teman yang mana Pak? Perasaan kemarin barusan ketemu sama teman Bapak. Kali ini Bu, Bapak itu mau ketemu sama teman Bapak yang di luar kota itu loh Bu, yang pinter banget soal obat-obatan hama. Bukan yang kemarin.
Walah, ya udah deh kalau gitu. Jadi ini loh kan, bapak itu nemuin teman bapak yang dari luar kota itu. Soalnya bapak itu mau minta ajarin cara buat obat anti hama khusus tanaman kita, Bu. Iya boleh, asal jangan lama-lama ya. Iya, Bu, siap. Ya udah bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, ini Bu Dini sama Bu Tini pergi kemana sih? Bukannya cepet-cepet kesini juga untuk belanja. Padahal ini udah lumayan lama loh aku ngechat dan juga nelpon mereka. Jangan-jangan mereka nggak mau datang ke sini lagi. Awas aja ya sampai mereka berani nggak datang ke sini. Kalau gitu aku ancam lagi lewat chat biar mereka ketakutan dan langsung ke sini. Duh ya ampun, ini HP ku kok rasanya panas banget ya. Udah kayak mau meledak aja. Astagfirullah, beneran meledak. Ledakannya kena mataku dan wajahku sakit. Tolong, siapapun tolong aku. Rasanya sakit banget. Aku jadi nggak bisa ngeliat. Duh, mana rasanya wajah dan mataku banyak darah yang keluar. Sakit banget. Tak lama setelah itu Bu Dini dan Bu Tini pun datang. Mereka terkaget-kaget melihat kondisi Bu Irma. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Namun, naas wajah dan mata Bu Irma tidak bisa disembuhkan. Dan sejak saat itu Bu Irma tidak bisa melihat dan wajahnya cacat.